Bismillah. Dewan juri yang kami hormati, rekan kompetitor yang kami banggakan, dan panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, perkembangan teknologi semakin modern dan cepat. Setiap orang tidak bisa menghindar dari yang namanya kemajuan teknologi. Teknologi memiliki peranan penting karena menyediakan barang-barang canggih yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia dan pekerjaan manusia. Teknologi yang semakin meningkat akan berdampak pada kebutuhan energi yang semakin tinggi. Hal itu akan berpengaruh pada ketersediaan sumber energi. Selama ini, penyangga utama dari kebutuhan energi adalah minyak bumi dan bahan bakar fosil. Dengan kondisi ketersediaan energi fosil yang semakin menipis, maka perlu adanya penggunaan sumber energi terbarukan. Pertumbuhan eceng gondok yang melimpah di perairan menjadikan potensi yang besar untuk mengolahnya menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan. Adapun rumusan masalah yang kami angkat di sini adalah 4. Yang pertama itu bagaimana rancangan mesin pengolah eceng gondok menjadi biogas. Yang kedua adalah mekanisme kerja mesin pengolah eceng gondok menjadi biogas. Yang ketiga adalah analisis slot mesin pengolah eceng gondok menjadi biogas. Dan yang keempat adalah potensi pasar mesin pengolah eceng gondok menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu sumber energi terbarukan, yang kedua biogas, dan yang ketiga adalah eceng gondok. Nah, yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kemudian yang kedua adalah biogas. Nah, biogas ini adalah gas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik. Dan yang ketiga adalah eceng gondok. Eceng gondok atau biasa disebut dengan Eichhornia crassipes adalah tanaman yang mengapung dalam air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu menurut Sugiono 2017. Yang kedua, langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan yang terbatas berdasarkan pada langkah-langkah penelitian menurut Sugiono 2017. Dikatakan terbatas karena pengembangan dilakukan hanya sampai pada tahap revisi hasil uji coba prototipe. Kedua, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi. Selanjutnya prosedur rancang bangun. Yang pertama, pembuatan mesin pencacah, pembuatan mesin pengaduk, dan uji coba. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu pertama, dokumen, dan yang kedua, internet searching. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Rancangan mesin pengolah limbah eceng gondok menjadi biogas. Dalam pembuatan alat bantu pencacah eceng gondok ini berguna untuk berpartisipasi dalam memajukan dunia industri dan permesinan dan dapat membantu perekonomian masyarakat atau sebagai sumber bahan bakar alternatif yakni biogas sehingga dapat memenuhi proses produksinya. Yang pertama, rancangan rangkaian penggerak kelistrikan yaitu saklar, dinamo, pengaduk, eceng gondok, pencacah, dan tabung fermentasi. Selanjutnya, rancangan konstruksi atau fisik benda. Keterangannya yaitu cerobong masuk, tempat memasukkan bahan isian eceng gondok. Kedua, pisau pencacah sebagai pemotong eceng gondok. Yang ketiga, ruang pengaduk sebagai pencampur bahan biogas. Keempat, corobong keluar yaitu saluran untuk mengeluarkan hasil pencampuran antara eceng gondok dan kotoran sapi. Selanjutnya, sabuk yaitu rantai yang menghubungkan antara mesin dan komponen yang digerakkan. Ketujuh, motor itu mesin inti dalam menjalankan alat. Selanjutnya, landasan yaitu penyangga seluruh komponen. Selanjutnya, mekanisme kerja dari pengolah eceng gondok menjadi biogas. Alat penghasil biogas dari eceng gondok ini terbuat dari bahan yang murah dan mudah didapat yaitu terbuat dari aluminium, dinamo, pompa air, dan pisau pencacah rumput.
Alat ini terdiri dari dua komponen, komponen utama yaitu tangki pencacah dan tangki pengaduk. Komponen pertama terdiri dari pisau pemotong bekerja dengan cara memasukkan bahan isian eceng gondok ke dalam mesin tangki pencacah. Yang selanjutnya, eceng gondok yang telah tercacah akan secara otomatis berpindah ke komponen kedua yaitu tangki pengaduk. Adapun kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan karya tulis tentang mesin pengolah eceng gondok menjadi biogas. Yang pertama, rancangan mesin pengolah limbah eceng gondok menjadi biogas terdiri dari beberapa komponen yaitu saklar, dinamo, pengaduk, pencacah, dan tabung fermentasi. Yang kedua, mekanisme kerja. Yang ketiga, analisis SWOT. Keempat, potensi pasar.